Nabi yang dikenal dengan usianya yang sangat panjang, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Dalam catatan sejarah, beliau hidup berabad-abad lamanya, menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah. Namun, kisahnya yang paling dikenal adalah perintah Allah untuk membangun bahtera raksasa yang akan menyelamatkan umat manusia dari bencana besar yang akan datang. Namun, sebelum itu, ada banyak cerita yang terjadi, sebuah kisah yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, dan juga kegelapan. Di tengah-tengah umat manusia, Nabi Nuh lahir sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Lahir di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, Nuh tetap teguh dalam keimanannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan Nabi Nuh dan tantangan yang harus dihadapinya, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang tak sejalan dan pertemuannya dengan bangsa raksasa yang mengerikan. Namun, sebelum kita berlanjut ke kisah utama, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu latar belakang bangsa raksasa yang akan memiliki peran besar dalam peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Bangsa raksasa, yang sering disebut dalam berbagai legenda sebagai makhluk yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, ternyata bukanlah mitos belaka. Dalam sejarah umat manusia, mereka diyakini sebagai keturunan dari sosok-sosok tertentu yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang sangat berbeda dari manusia biasa. Keberadaan mereka tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga menyulut banyak konflik yang mengancam keselamatan umat manusia. Salah satu sosok yang disebut sebagai manusia raksasa dalam sejarah Nabi Nuh adalah Auj bin Unuk. Auj adalah salah satu bangsa raksasa yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia dikenal sebagai makhluk yang brutal, liar, dan penuh dengan kebuasan. Auj bin Unuk ini, yang dipercaya memiliki tubuh setinggi gunung dan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun di hadapannya, menjadi simbol dari kedurhakaan dan kebrutalan di dunia. Dalam beberapa cerita yang berkembang, Auj bin Unuk ini adalah bagian dari kelompok makhluk yang mengacaukan dunia manusia dengan kekuatannya. Mereka dikenal tidak mengenal belas kasihan dan seringkali menindas manusia biasa tanpa alasan yang jelas. Bahkan, dalam catatan sejarah, mereka seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak terkontrol, tidak hanya karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi juga karena amarah yang menggelegak di dalam diri mereka. Keberadaan bangsa raksasa ini adalah ancaman besar yang harus dihadapi oleh umat manusia pada masa itu. Mereka tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menjadi bagian dari alasan mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera raksasa sebagai sarana untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar. Setiap kisah besar selalu dimulai dengan karakter-karakter utama yang memiliki peran penting dalam perjalanan cerita. Dalam kisah ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Nabi Nuh, anak-anaknya, dan sosok Auj bin Unuk yang akan menjadi bagian dari ujian besar yang akan dihadapi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Beliau menerima wahyu dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh menghadapi berbagai ujian, mulai dari perlawanan dari kaum yang tidak beriman hingga penderitaan yang datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, meskipun tantangan begitu berat, Nabi Nuh tetap teguh dalam imannya dan terus berusaha menyampaikan pesan kebenaran kepada umatnya. Anak-anak Nabi Nuh, terutama anaknya yang bernama Kan'an, memainkan peran yang sangat penting dalam cerita ini. Kan'an adalah salah satu dari anak-anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajaran ayahnya dan bahkan menentang perintah Allah. Walaupun Nabi Nuh berusaha dengan penuh kesabaran untuk menyelamatkan anaknya, Kan'an tetap pada pendiriannya untuk tidak beriman. Sikap ini menjadi bagian dari ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh, seorang ayah yang terpaksa melihat anaknya menolak petunjuk Allah. Dalam perjalanan cerita, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya berkembang, serta bagaimana peran mereka dalam kisah besar ini. Sementara itu, Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang kuat dan menakutkan, menjadi salah satu tokoh yang mengancam ketenangan umat manusia. Dalam kisah ini, Auj tidak hanya berperan sebagai simbol dari kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga sebagai representasi dari kebrutalan yang mengancam kedamaian dunia. Auj adalah salah satu dari sekian banyak makhluk raksasa yang hidup di bumi pada masa itu, dan dia adalah salah satu makhluk yang harus dihadapi oleh Nabi Nuh dalam perjuangannya untuk menyelamatkan umat manusia. Suatu hari Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh.
Wahyu tersebut adalah sebuah perintah yang luar biasa, membangun bahtera raksasa. Allah memberi petunjuk yang sangat detail tentang bagaimana bahtera itu harus dibangun. Bahtera ini tidak hanya akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, tetapi juga akan menjadi penyelamat bagi berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan penuh ketundukan, meskipun perintah tersebut tampaknya tidak masuk akal bagi banyak orang pada zaman itu. Tidak ada laut yang cukup besar untuk menampung bahtera itu, dan orang-orang di sekitar Nabi Nuh bahkan mengejeknya. Mereka menertawakan Nabi Nuh yang membangun sebuah kapal raksasa di tengah-tengah daratan yang tidak pernah digenangi air. Namun, Nabi Nuh tetap teguh mengikuti petunjuk Allah tanpa ragu. Pembangunan bahtera itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh bekerja keras, dibantu oleh pengikut setianya. Dalam proses pembangunan, Allah menurunkan berbagai macam ujian dan cobaan, namun Nabi Nuh terus berusaha dengan sabar. Selain itu, tantangan juga datang dari kaum yang tidak beriman. Mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh serta pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah, meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Dalam setiap fase pembangunan bahtera, Nabi Nuh juga diberi petunjuk oleh Allah tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah persiapan untuk membawa berbagai jenis hewan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi setelah bencana besar itu terjadi. Sementara itu, di luar sana, bangsa raksasa dan kaum yang ingkar tetap berada dalam jalur kebrutalan mereka. Auja bin Unuk dan bangsa raksasa lainnya tetap menjalankan kekuasaannya, menindas siapa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, bahkan mereka semakin memburuk dengan kedurhakaan yang ada. Di Starian, sinilah titik balik cerita dimulai. Dengan adanya perintah Allah yang jelas dan pembangunan bahtera yang terus berjalan, kita tahu bahwa peristiwa besar sedang menanti di depan mata. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Nabi Nuh dan umat manusia dapat selamat dari bencana besar yang sudah dekat? Dan bagaimana dengan bangsa raksasa yang mengancam keselamatan umat manusia? Nabi Nuh, seorang nabi yang dikenal dengan usianya yang sangat panjang, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Dalam catatan sejarah, beliau hidup berabad-abad lamanya, menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah. Namun, kisahnya yang paling dikenal adalah perintah Allah untuk membangun bahtera raksasa yang akan menyelamatkan umat manusia dari bencana besar yang akan datang. Namun sebelum itu ada banyak cerita yang terjadi, sebuah kisah yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, dan juga kegelapan. Di tengah-tengah umat manusia, Nabi Nuh lahir sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Lahir di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, Nuh tetap teguh dalam keimanannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan Nabi Nuh dan tantangan yang harus dihadapinya, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang tak sejalan dan pertemuannya dengan bangsa raksasa yang mengerikan. Namun, sebelum kita berlanjut ke kisah utama, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu latar belakang bangsa raksasa yang akan memiliki peran besar dalam peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Bangsa raksasa, yang sering disebut dalam berbagai legenda sebagai makhluk yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, ternyata bukanlah mitos belaka. Dalam sejarah umat manusia, mereka diyakini sebagai keturunan dari sosok-sosok tertentu yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang sangat berbeda dari manusia biasa. Keberadaan mereka tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga menyulut banyak konflik yang mengancam keselamatan umat manusia. Salah satu sosok yang disebut sebagai manusia raksasa dalam sejarah Nabi Nuh adalah Auj bin Unuk. Auj adalah salah satu bangsa raksasa yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia dikenal sebagai makhluk yang brutal, liar, dan penuh dengan kebuasan. Auj bin Unuk ini, yang dipercaya, memiliki tubuh setinggi gunung dan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun di hadapannya, menjadi simbol dari kedurhakaan dan kebrutalan di dunia. Dalam beberapa cerita yang berkembang, Auj bin Unuk ini adalah bagian dari kelompok makhluk yang mengacaukan dunia manusia dengan kekuatannya. Mereka dikenal tidak mengenal belas kasihan, dan seringkali menindas manusia biasa tanpa alasan yang jelas. Bahkan, dalam catatan sejarah, mereka seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak terkontrol, tidak hanya karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi juga karena amarah yang menggelegak di dalam diri mereka. Keberadaan bangsa raksasa. Ini adalah ancaman besar yang harus dihadapi oleh umat manusia pada masa itu. Mereka tidak hanya menimbulkan ketakutan,
tetapi juga menjadi bagian dari alasan mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera raksasa sebagai sarana untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar. Setiap kisah besar selalu dimulai dengan karakter-karakter utama yang memiliki peran penting dalam perjalanan cerita. Dalam kisah ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang Nabi Nuh, anak-anaknya, dan sosok Auj bin Unuk yang akan menjadi bagian dari ujian besar yang akan dihadapi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Beliau menerima wahyu dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh menghadapi berbagai ujian, mulai dari perlawanan dari kaum yang tidak beriman hingga penderitaan yang datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, meskipun tantangan begitu berat, Nabi Nuh tetap teguh dalam imannya dan terus berusaha menyampaikan pesan kebenaran kepada umatnya. Anak-anak Nabi Nuh, terutama anaknya yang bernama Kan'an, memainkan peran yang sangat penting dalam cerita ini. Kan'an adalah salah satu dari anak-anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajaran ayahnya dan bahkan menentang perintah Allah. Walaupun Nabi Nuh berusaha dengan penuh kesabaran untuk menyelamatkan anaknya, Kan'an tetap pada pendiriannya untuk tidak beriman. Sikap ini menjadi bagian dari ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh, seorang ayah yang terpaksa melihat anaknya menolak petunjuk Allah. Dalam perjalanan cerita, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya berkembang, serta bagaimana peran mereka dalam kisah besar ini. Sementara itu, Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang kuat dan menakutkan, menjadi salah satu tokoh yang mengancam ketenangan umat manusia. Dalam kisah ini, Auj tidak hanya berperan sebagai simbol dari kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga sebagai representasi dari kebrutalan yang mengancam kedamaian dunia. Auj adalah salah satu dari sekian banyak makhluk raksasa yang hidup di bumi pada masa itu, dan dia adalah salah satu makhluk yang harus dihadapi oleh Nabi Nuh dalam perjuangannya untuk menyelamatkan umat manusia. Suatu hari, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Wahyu tersebut adalah sebuah perintah yang luar biasa, membangun bahtera raksasa. Allah memberi petunjuk yang sangat detail tentang bagaimana bahtera itu harus dibangun. Bahtera ini tidak hanya akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, tetapi juga akan menjadi penyelamat bagi berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan penuh ketundukan, meskipun perintah tersebut tampaknya tidak masuk akal bagi banyak orang pada zaman itu. Tidak ada laut yang cukup besar untuk menampung bahtera itu, dan orang-orang di sekitar Nabi Nuh bahkan mengejeknya. Mereka menertawakan Nabi Nuh yang membangun sebuah kapal raksasa di tengah-tengah daratan yang tidak pernah digenangi air. Namun, Nabi Nuh tetap teguh, mengikuti petunjuk Allah tanpa ragu. Pembangunan bahtera itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh bekerja keras, dibantu oleh pengikut setianya. Dalam proses pembangunan, Allah menurunkan berbagai macam ujian dan cobaan, namun Nabi Nuh terus berusaha dengan sabar. Selain itu, tantangan juga datang dari kaum yang tidak beriman. Mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh serta pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah, meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Dalam setiap fase pembangunan bahtera, Nabi Nuh juga diberi petunjuk oleh Allah tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah persiapan untuk membawa berbagai jenis hewan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi setelah bencana besar itu terjadi. Sementara itu, di luar sana, bangsa raksasa dan kaum yang ingkar tetap berada dalam jalur kebrutalan mereka. Auj bin Unuk dan bangsa raksasa lainnya tetap menjalankan kekuasaannya, menindas siapa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, bahkan mereka semakin memburuk dengan kedurhakaan yang ada. Setelah perintah Allah yang diterima oleh Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar, pekerjaan itu pun dimulai. Nabi Nuh, dengan penuh ketekunan, memimpin pembangunan bahtera yang raksasa. Selama bertahun-tahun, beliau dan para pengikut setia bekerja keras, meskipun berbagai ujian dan tantangan datang silih berganti. Bahtera yang sedang dibangun tidak hanya besar, tetapi juga sangat kokoh, sebagai persiapan untuk menghadapi bencana yang sangat besar yang akan datang, sesuai dengan wahyu dari Allah. Namun, meskipun Nuh bekerja keras dengan bantuan pengikut-pengikutnya, kaumnya yang ingkar tidak tinggal diam. Mereka melihat perbuatan Nabi Nuh dan para pengikutnya dengan penuh kebingungan, penghinaan, dan bahkan ejekan.
Setiap hari mereka menertawakan pekerjaan Nabi Nuh, menganggapnya sebagai tindakan yang bodoh. Mereka merasa tidak ada alasan untuk membangun sebuah kapal besar di tengah daratan yang luas, jauh dari laut atau lautan manapun. Apakah kalian akan mengarungi lautan dengan kapal ini? Ini hanya pekerjaan sia-sia, kata mereka dengan penuh hinaan. Mereka juga terus mempertanyakan, kenapa Nuh membangun kapal raksasa ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia ketahui yang tidak kita ketahui? Namun Nabi Nuh tetap tenang dan sabar. Beliau tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan dengan penuh keyakinan ia melanjutkan pekerjaannya. Setiap ejekan dan hinaan yang datang hanya semakin menguatkan tekadnya untuk mengikuti perintah Allah. Nabi Nuh tidak tergoyahkan oleh perkataan kaum yang ingkar, karena dia tahu apa yang sedang dia bangun adalah untuk keselamatan umat manusia yang beriman dan untuk menghadapi bencana yang Allah sudah tentukan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu, akhirnya bahtera itu pun selesai dibangun. Setiap bagian dari bahtera itu telah selesai dengan sempurna, sesuai dengan perintah Allah. Bahtera yang raksasa itu siap untuk menampung mereka yang akan diselamatkan dari bencana yang telah dipersiapkan oleh Allah. Namun, kaum yang ingkar tetap tidak percaya dan terus menentang. Saat itu, Allah menurunkan wahyu terakhir kepada Nabi Nuh. Tunggulah wahyuku, saat air mulai keluar dari bumi dan langit. Itu adalah tanda dimulainya bencana besar. Dan benar saja, tidak lama setelah wahyu tersebut diturunkan, kejadian yang menakutkan mulai terjadi. Dari langit turun hujan dengan sangat deras, tidak berhenti-henti. Bukan hanya hujan, tetapi air juga mulai memancar dari dalam bumi. Sumber air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman bumi, membuat tanah mulai tergenang dan permukaan bumi menjadi lautan. Banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang akan menenggelamkan seluruh dunia, mulai terjadi. Kejadian ini bukan hanya sebuah banjir biasa, tetapi bencana besar yang akan menghancurkan segala sesuatu di bumi. Pada saat itulah, peristiwa yang dinanti-nanti oleh kaum yang ingkar akhirnya tiba. Mereka yang dulu mencemooh Nabi Nuh dan pekerjaannya sekarang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kaum yang ingkar mulai panik dan mencari tempat untuk berlindung, tetapi sudah terlambat. Air terus meninggi, menyapu segala sesuatu yang ada di hadapannya. Tak ada lagi tempat yang aman, dan akhirnya mereka semua terperangkap dalam bencana yang tak terhindarkan. Namun, di tengah-tengah bencana ini, ada satu sosok yang mencoba untuk bertahan hidup. Auj bin Unuk, sang manusia raksasa. Auj bin Unuk, dengan tubuhnya yang sangat besar dan kekuatan luar biasa, mencoba untuk mencari tempat perlindungan dari banjir yang melanda. Setelah melihat banyak kota dan desa yang tenggelam, Auj berusaha mencari tempat yang tinggi, menuju puncak gunung tertinggi yang bisa ia temukan di bumi. Sebagai makhluk raksasa, Auj merasa dirinya tak terkalahkan. Ia percaya bahwa tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa akan membantunya bertahan dari bencana besar ini. Ia berjalan dengan langkah besar menuju puncak gunung, berharap bisa selamat dari hujan deras dan banjir yang menggulung dunia. Setelah banjir besar yang melanda dunia dan menyapu segala sesuatu yang ada, akhirnya air mulai surut. Dunia yang dulu penuh dengan kehidupan manusia kini berubah menjadi tanah yang kosong dan kosong. Namun, setelah kehancuran itu, kehidupan kembali muncul di tempat-tempat yang sebelumnya dihancurkan. Di antara tempat-tempat baru yang mulai berkembang, terdapat sebuah negeri yang dikenal dengan nama Negeri Rom. Negeri Rom mulai tumbuh dan berkembang pesat. Tanah yang subur, hasil pertanian yang melimpah, serta kemampuan masyarakatnya dalam berdagang dan membangun peradaban membuat negeri ini menjadi salah satu yang paling maju di antara yang lainnya. Kota-kota mulai dibangun, dan masyarakatnya mulai berorganisasi dengan sistem yang teratur. Negeri Rom dikenal dengan kekuatan militernya yang hebat dan struktur pemerintahan yang mapan. Para pedagang dan ilmuwan pun mulai datang, menyumbang ide-ide baru dan penemuan yang mempercepat kemajuan negeri ini. Raja-raja Rom memimpin dengan bijaksana, dan setiap lapisan masyarakat berusaha menjaga kestabilan dan kemakmuran yang telah mereka raih. Negeri Rom menjadi simbol kebangkitan pasca kehancuran, sebuah tempat yang melambangkan harapan baru bagi umat manusia yang selamat dari bencana besar. Namun, di balik kemajuan dan kejayaan negeri ini, ada ancaman yang sangat besar yang sedang mendekat. Sebuah ancaman yang tidak pernah terbayangkan oleh rakyat Rom, yang akan menguji sejauh mana ketangguhan mereka dalam menghadapi bahaya yang datang dari masa lalu. Meskipun bencana besar telah menghancurkan dunia, tidak semua makhluk yang ada di bumi tenggelam dalam banjir.
Salah satu makhluk yang berhasil bertahan adalah Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang pernah mencoba bertahan di puncak gunung tertinggi saat banjir melanda. Tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa Auj memungkinkan dia untuk bertahan dalam keadaan yang penuh dengan bencana itu. Meskipun begitu, Auj mengalami kesulitan besar setelah bencana itu. Dunia yang dulu ia kenal telah hancur, dan dirinya kini berada di tengah-tengah kehancuran yang tak berujung. Namun, dengan kekuatannya yang luar biasa, Auj mulai berkelana di atas tanah yang telah berubah. Di tengah-tengah perjalanan panjangnya, ia akhirnya menemukan negeri Rom, sebuah tempat yang telah berkembang pesat dan penuh dengan kehidupan. Melihat kemakmuran negeri itu, Auj merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mengukuhkan dirinya kembali, untuk menguasai dan mengendalikan peradaban baru yang muncul di dunia. Dengan tubuh raksasa yang mengerikan, Auj mulai bergerak menuju ibu kota negeri Rom. Masyarakat Rom yang hidup tenang dan damai tidak tahu apa yang sedang mendekat. Keberadaan Auj dengan tubuhnya yang raksasa dan kekuatannya yang mengerikan akan segera mengubah hidup mereka. Auj bertekad untuk menaklukkan negeri ini dan menjadikannya sebagai kerajaan miliknya sendiri. Pada suatu hari yang cerah, negeri Rom yang biasanya damai tiba-tiba diguncang oleh ketakutan yang luar biasa. Dari kejauhan, penduduk negeri Rom melihat sesuatu yang sangat besar bergerak mendekat. Mereka mengira itu hanya ilusi, sebuah bayangan yang datang dari kejauhan. Namun saat bayangan itu semakin mendekat, ketakutan mulai merayap ke dalam hati. Mereka, sosok itu bukanlah manusia biasa, melainkan Auj bin Unuk, sang manusia raksasa. Dengan tubuh yang lebih besar dari pohon-pohon raksasa dan langkahnya yang mengguncang tanah, Auj membawa serta ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Para penjaga dan prajurit yang biasanya berani dan tangguh pun terkejut. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar ini. Tidak ada senjata yang dapat menghentikan Auj, dan para penduduk Rom pun mulai panik. Kota-kota yang biasanya penuh dengan kehidupan kini sepi, dengan warga yang berlarian mencari perlindungan. Pasar-pasar yang biasanya sibuk mendadak sunyi, dan hanya terdengar suara teriakan orang-orang yang ketakutan. Rakyat Rom menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan makhluk seperti Auj. Tidak ada senjata yang cukup kuat untuk menghentikan ancaman ini. Semua yang mereka tahu tentang peperangan, strategi, dan kekuatan tidak ada gunanya di hadapan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Auj. Keadaan menjadi semakin kacau. Para pemimpin kota dan orang-orang terkemuka mulai berusaha untuk mencari solusi. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan terhadap ancaman yang begitu besar? Auj yang raksasa tidak hanya datang dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi dengan keinginan untuk menguasai seluruh negeri Rom, menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Raja negeri Rom, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan berani, akhirnya dipanggil untuk menghadapi masalah besar ini. Raja Alaric, penguasa negeri Rom, adalah seorang raja yang cerdas dan memiliki pengalaman dalam memimpin banyak pertempuran. Tetapi ancaman dari Auj bin Unuk bukanlah ancaman biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi makhluk raksasa seperti itu. Raja Alaric segera memanggil para penasihat dan jenderalnya untuk merencanakan strategi melawan Auj. Mereka berdiskusi panjang lebar, mencoba untuk menemukan cara untuk melawan, atau setidaknya mengusir Auj dari kota mereka. Rencana mereka adalah menciptakan sebuah patung yang sangat menawan, yang bisa menarik perhatian Auj dan menjeratnya ke dalam perangkap. Patung itu akan meniru sosok seorang gadis cantik, dengan detail yang sangat realistis, namun bukan patung biasa. Dalam patung tersebut, mereka akan menyisipkan sesuatu yang lebih mencolok, daging mentah yang harum, agar Auj yang terpesona bisa terperdaya untuk mendekatinya, dan akhirnya terjebak dalam perangkap mereka. Pekerjaan untuk membuat patung itu dimulai dengan segera. Para pematung dan seniman Rom bekerja tanpa henti untuk menciptakan sosok patung yang sempurna. Mereka menggali informasi tentang apa yang bisa memikat perhatian Auj bin Unuk, dan akhirnya mereka sepakat untuk membuat patung gadis yang sangat cantik dengan detail yang luar biasa, sehingga Auj akan merasa tertarik. Namun, patung itu tidak hanya dibuat dari batu atau marmer. Untuk membuatnya lebih menarik dan memikat perhatian Auj, mereka memasukkan bagian dalam patung dengan daging mentah yang segar, yang akan mengeluarkan aroma menggoda. Tujuan dari elemen ini adalah untuk menipu Auj yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam karena ukuran tubuhnya yang besar, agar merasa lapar dan tertarik pada patung tersebut. Mereka berharap bahwa dengan cara ini, Auj akan mendekat dan merasa ingin mengunjungi patung tersebut, tanpa menyadari bahwa itu adalah bagian dari perangkap.
Setelah patung selesai dibentuk dengan sempurna, di atas meja di tengah alun-alun kota Rom, para pemimpin negeri itu menunggu dengan cemas. Setiap detail patung sudah disiapkan, dengan daging mentah di dalamnya yang memberikan bau khas dan menggoda bagi Auj bin Unuk. Para penduduk Rom mulai bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana mereka. Hari yang ditunggu pun datang. Auj bin Unuk, yang semakin mendekat ke pusat kota Rom, akhirnya melihat sebuah objek besar dan mencolok di alun-alun. Patung gadis yang indah itu memancarkan aura yang memikat, dan aroma yang keluar dari dalam patung mulai menggoda indera penciumannya. Auj, yang tak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, mulai mendekat dengan rasa penasaran yang besar. Dengan langkah-langkah besar, Auj menghampiri patung itu. Meskipun ia merasa ada yang aneh, rasa lapar yang kuat, dan aroma daging mentah yang menyegarkan membuatnya semakin tertarik. Auj merasa seolah-olah patung itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting baginya. Ia merasa ingin mendekatinya, bahkan untuk sekadar merasakannya lebih dekat. Sebagai makhluk raksasa yang selalu mendominasi dan tak terkalahkan, Auj tidak pernah berpikir bahwa dirinya sedang terperdaya. Ia melangkah semakin dekat, memegang patung itu dengan tangannya yang besar, tanpa menyadari bahwa di dalam patung itu sudah dipersiapkan perangkap besar yang siap dijatuhkan ke atas dirinya. Saat Auj memegang patung itu, tercium lagi aroma daging mentah yang sangat menggoda. Dalam sekejap, Auj merasa seolah-olah itu adalah sumber makanan yang sangat menggugah seleranya. Ia bertekad untuk menghabiskan daging tersebut dan menikmati hidangan yang tidak pernah ia temui di tempat lain. Namun, saat Auj semakin fokus pada patung tanpa ia sadari, jebakan telah mulai berjalan. Dengan aksi yang semakin mendekat, penduduk Rom yang bersembunyi di sekitar kota mulai melaksanakan ritual terakhir. Mereka mulai menyalakan api di sekitar patung dan mengucapkan doa-doa yang penuh dengan sihir. Ritual yang mereka lakukan adalah bagian dari perangkap yang dirancang untuk menjerat Auj. Patung yang awalnya tampak seperti objek biasa, kini menjadi bagian dari ritual magis yang kuat. Di bawah pengaruh sihir, daging mentah yang ada dalam patung itu mulai bergetar, mengeluarkan bau yang semakin kuat, dan menjebak perhatian Auj semakin dalam. Pada saat yang sama, Raja Alarich yang berada di markas besar memantau situasi dengan cemas. Rencana mereka sedang berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi ada satu hal yang masih mereka takuti. Apakah sihir ini akan benar-benar efektif? Karena jika Auj tidak terjebak, negeri Rom akan segera menghadapi kehancuran total. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Daging mentah dalam patung itu yang dipenuhi dengan sihir mulai mengeluarkan api dan asap, menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Auj yang terperangkap di dalam perangkap ini merasa bahwa tubuhnya mulai terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Perlahan-lahan, kekuatan magis dari ritual yang dilakukan oleh penduduk Rom mulai menyelimuti tubuh Auj. Ia mulai merasa lemah dan terhanyut dalam kekuatan yang sebelumnya tidak ia kenal. Badannya yang besar mulai terasa berat, dan ia merasa kekuatan yang luar biasa menguasai dirinya. Dengan gerakan yang lambat, Auj merasakan tubuhnya mulai melemah. Matanya mulai buram, dan tubuh raksasa itu tak bisa lagi bergerak dengan bebas. Ini adalah hasil dari sihir yang mengikatnya, membuat tubuhnya seolah-olah membeku dan tak bisa bergerak. Auj bin Unuk yang sangat kuat, yang dulu bisa mengalahkan pasukan-pasukan besar dan menghancurkan kerajaan-kerajaan, kini menjadi makhluk yang tak berdaya, terjebak dalam perangkap licik penduduk Rom. Akhirnya, setelah berjam-jam meronta dalam kebingungannya, Auj bin Unuk terjatuh ke tanah. Dengan tubuh raksasa yang ambruk, suara gemuruh terdengar keras, mengguncang kota Rom. Perangkap mereka akhirnya berhasil. Auj bin Unuk, sang raksasa yang menakutkan, telah tertunduk tak berdaya. Setelah kemenangan besar yang diraih oleh negeri Rom atas Auj bin Unuk, suasana di kota kembali tenang. Penduduk Rom merasa lega dan bernafas panjang, karena mereka berhasil mengalahkan ancaman raksasa yang telah mengguncang negeri mereka. Patung gadis yang menjadi perangkap itu akhirnya diputuskan untuk dimusnahkan. Namun, tanpa disadari oleh mereka, ada kekuatan yang lebih gelap yang sedang berkembang di dalamnya. Beberapa waktu setelah Auj bin Unuk dijatuhkan, patung yang dahulu tampak megah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Daging mentah yang ada di dalam patung perlahan mulai membusuk, mengeluarkan bau busuk yang tak sedap. Dari dalam patung yang hancur ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Sejumlah ulat kecil yang tampaknya tak berbahaya mulai muncul dari bagian dalam patung. Ulat-ulat itu tumbuh dengan sangat cepat, bergerak dengan cepat,
dan berkembang biak dalam jumlah yang tak terkendali. Pada awalnya, banyak yang menganggapnya sebagai fenomena biasa, bahkan sebagian penduduk Rom tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, semakin lama, ulat-ulat itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka bukan hanya sekadar makhluk kecil, melainkan makhluk yang memiliki bentuk dan kekuatan yang luar biasa. Ulat-ulat yang tumbuh cepat itu mulai mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat berbeda dari apa yang pernah mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, ulat-ulat yang dulunya kecil dan tak berbahaya, kini berubah menjadi makhluk-makhluk yang jauh, lebih besar dan mengerikan. Mereka tidak lagi sekadar ulat, tetapi menjadi sosok yang penuh dengan kekuatan gelap. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai Yakjuj dan Makjuj, dua kelompok makhluk jahat yang telah lama hilang dari catatan sejarah. Dalam mitologi dan kisah-kisah kuno, Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk yang dikenal dengan keganasan mereka dan keinginan untuk menghancurkan dan menguasai dunia. Yakjuj dan Makjuj tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak, dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka mulai bergerak keluar dari tempat mereka muncul, patung yang membusuk, dan menyebar ke seluruh negeri. Keberadaan mereka yang penuh dengan kekuatan gelap dan kebuasan mulai mengguncang negeri-negeri di sekitar Rom. Makhluk-makhluk ini bukan hanya terlihat menakutkan dengan tubuh mereka yang besar dan cacat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan apapun yang mereka sentuh. Setiap langkah mereka menimbulkan kehancuran, dan setiap tempat yang mereka lewati menjadi tandus. Tidak ada yang mampu menghalangi kemajuan mereka. Negeri-negeri yang sebelumnya damai mulai dilanda teror dan kehancuran. Penduduk yang tidak siap menghadapi makhluk sejenis ini terpaksa melarikan diri atau menyerah tanpa perlawanan. Negara-negara yang ada di sekitar Rom pun mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Yakjuj dan Makjuj muncul, kehancuran dimulai. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan dan keganasan mereka. Negeri-negeri yang sebelumnya hidup damai mulai dikepung oleh pasukan makhluk raksasa ini. Kota-kota dihancurkan, dan tanah yang dulu subur kini menjadi gersang. Kehidupan yang dulu berjalan dengan normal kini terhenti oleh teror yang terus-menerus mereka lancarkan. Masyarakat yang tidak tahu harus bagaimana hanya bisa pasrah, berusaha bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap aman. Namun, tidak ada tempat yang aman dari serangan Yakjuj dan Makjuj. Mereka bukan hanya makhluk yang ganas, tetapi mereka juga pintar dalam menyusun strategi untuk menyerang dan menghancurkan. Raja-raja dari negeri-negeri yang terancam mulai mengirim utusan untuk meminta bantuan. Namun, meskipun pasukan besar dikerahkan untuk menghalau serangan mereka, Yakjuj dan Makjuj terlalu kuat untuk dihentikan. Dalam waktu singkat, mereka menyebar ke seluruh wilayah, meninggalkan kehancuran dan kegelapan di setiap tempat yang mereka singgahi. Di tengah teror yang melanda dunia, Raja Alaric, yang dulu merasa kemenangan atas Auj bin Unuk adalah pencapaian besar bagi kerajaan, kini mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Raja Rom yang bijaksana ini akhirnya menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan untuk mengalahkan Auj bin Unuk justru telah membangkitkan ancaman yang jauh lebih besar. Kekuatan sihir yang digunakan dalam perangkap patung telah membangkitkan Yakjuj dan Makjuj, dua makhluk yang dikenal dengan keganasan mereka, dan kini mereka mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada. Raja Alaric merasa seolah-olah tak ada lagi jalan keluar. Ia melihat bagaimana kerajaan yang ia bangun dan lindungi selama bertahun-tahun kini mulai runtuh akibat kesalahan yang ia buat. Kekuatan sihir yang ia gunakan untuk mengalahkan Auj bin Unuk, meskipun berhasil pada waktu itu, ternyata memiliki konsekuensi yang mengerikan. Makhluk-makhluk yang kini menyerang dunia ini tidak hanya lebih kuat, tetapi juga tidak kenal ampun. Saat dunia diguncang oleh teror yang tak terhentikan dari Yakjuj dan Makjuj, cerita kehancuran yang mereka timbulkan mulai tersebar luas, mencapai negeri-negeri yang jauh. Berita tentang pasukan makhluk mengerikan ini sampai juga ke Raja Zulkarnain, seorang pemimpin yang dikenal di seluruh dunia karena kebijaksanaannya, kekuatannya, dan kebaikannya terhadap umat manusia. Raja Zulkarnain bukanlah seorang raja biasa. Ia dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun lebih dari itu, Zulkarnain terkenal karena kepandaiannya dalam menyusun strategi dan memimpin dengan hati yang penuh kasih. Meski telah berkuasa di berbagai kerajaan dan wilayah, Zulkarnain selalu mendengarkan suara rakyatnya dan berusaha untuk menegakkan keadilan di setiap sudut dunia. Begitu mendengar tentang kehancuran yang ditimbulkan oleh Yakjuj dan Makjuj, Zulkarnain merasa sangat prihatin. Sebagai pemimpin yang peduli dengan kemanusiaan,
Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi umat manusia dari ancaman yang begitu besar ini. Ia tahu, jika dibiarkan terus-menerus, Yakjuj dan Makjuj akan menghabisi banyak negeri, menyebarkan teror, dan menghancurkan peradaban yang sudah dibangun dengan susah payah. Sebagai seorang pemimpin yang cerdik dan bijaksana, Zulkarnain tidak terburu-buru bertindak. Ia mengerti bahwa ancaman yang datang dari Yakjuj dan Makjuj bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Perang yang terbuka mungkin bukan solusi terbaik, karena makhluk-makhluk tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dan jumlah yang sangat banyak. Zulkarnain tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, ia harus memikirkan strategi yang lebih jitu dan penuh pertimbangan. Setelah menerima laporan lengkap tentang teror yang ditimbulkan oleh Yakjuj dan Makjuj, Zulkarnain mulai menganalisis situasi. Ia bertanya kepada penasihat-penasihatnya dan mendengarkan saran dari berbagai pihak. Para ilmuwan dan ahli strategi yang ada di kerajaannya mulai merumuskan berbagai solusi. Namun Zulkarnain tahu bahwa hanya dengan kecerdikan dan kekuatan yang terorganisirlah mereka bisa menghentikan ancaman ini. Zulkarnain memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi tantangan besar. Ia sudah banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat darinya. Namun, kali ini ia menghadapi tantangan yang berbeda. Musuh yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tidak mengenal ampun. Sementara itu, di negeri-negeri yang terkena dampak serangan Yakjuj dan Makjuj, keadaan semakin kritis. Rakyat yang menderita mulai kehilangan harapan. Negara-negara yang dulunya makmur kini berubah menjadi wilayah yang porak-poranda, dengan desa-desa yang hancur dan kota-kota yang ditinggalkan. Penduduk yang tersisa, yang selamat dari teror tersebut, mulai berpindah ke tempat yang lebih aman. Namun mereka tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman dari ancaman Yakjuj dan Makjuj. Dalam keputusasaan, mereka mulai mencari jalan keluar. Mereka mendatangi pemimpin mereka, dan sebagian bahkan melakukan perjalanan jauh untuk mencari Raja Zulkarnain. Mereka tahu bahwa hanya Zulkarnain yang memiliki kemampuan dan kebijaksanaan untuk menghadapi masalah sebesar ini. Mereka memohon kepadanya untuk datang dan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Mereka datang dengan membawa pesan yang penuh harapan dan kesedihan. "Ya Raja Zulkarnain," kata mereka, "kami memohon dengan segenap hati agar Anda datang dan membantu kami. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami telah melihat kehancuran yang mereka timbulkan. Kami ingin hidup dalam damai, tetapi kami tidak bisa melawan mereka. Hanya Anda yang bisa memberi kami harapan." Pesan itu sampai ke telinga Zulkarnain dengan jelas, dan ia menyadari bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Zulkarnain akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk membangun sebuah tembok raksasa yang akan mengurung Yakjuj dan Makjuj, mengisolasi mereka dari dunia luar. Tembok ini harus cukup kuat untuk menahan kekuatan dan keganasan makhluk-makhluk tersebut, dan cukup tinggi untuk menghalangi mereka keluar. Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan besi, tembaga, dan bahan-bahan keras lainnya yang bisa ditemukan di seluruh penjuru kerajaannya. Mereka juga mencari batu dan material alami yang dapat dipadukan dengan logam untuk menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Pasukan ini menyebar ke seluruh wilayah, menuju tambang-tambang logam, dan bekerja sama dengan para pengrajin, terbaik untuk mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi semangat rakyat yang sangat besar untuk menyelamatkan diri mereka dari ancaman Yakjuj dan Makjuj membuat semua orang bekerja tanpa henti. Pekerja, tentara, bahkan rakyat biasa yang ingin berkontribusi, turut membantu dalam pengumpulan dan pengolahan bahan. Setiap hari lebih banyak besi dan tembaga terkumpul, dan persiapan untuk pembangunan tembok pun semakin matang. Zulkarnain mengawasi langsung proses ini dan memastikan semuanya berjalan lancar. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Zulkarnain yakin bahwa dengan kekuatan bersama, tembok yang kuat akan segera terwujud. Namun, tidak lama setelah dimulainya pembangunan tembok, pasukan Yakjuj dan Makjuj kembali menunjukkan keganasannya. Mereka yang merasa terancam dengan rencana Zulkarnain untuk mengurung mereka, berusaha keras untuk menghentikan pembangunan tembok tersebut. Mereka terus-menerus menyerang para pekerja dan pasukan yang sedang membangun. Makhluk-makhluk ini bukan hanya besar dan kuat, tetapi juga penuh dengan kebuasan dan kekejaman. Mereka tidak segan-segan merusak segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Setiap kali tembok mulai dibangun, mereka akan datang dan menyerang, menghancurkan bagian-bagian yang sudah selesai. Serangan mereka sangat brutal, menyebabkan banyak
pekerja dan tentara yang terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Namun, semangat pasukan Zulkarnain tetap tidak surut. Zulkarnain tidak membiarkan serangan-serangan itu menggoyahkan niatnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga pekerja dan memastikan tembok terus dibangun, meskipun menghadapi ancaman yang sangat besar. Zulkarnain tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi kerajaannya, dan jika mereka tidak bertahan, seluruh dunia akan jatuh ke tangan Yakjuj dan Makjuj. Serangan dari Yakjuj dan Makjuj semakin intensif. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Zulkarnain harus menghadapi makhluk-makhluk buas yang tidak hanya besar, tetapi juga sangat kuat. Setiap kali makhluk-makhluk ini datang, mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka berusaha menghentikan tembok yang sedang dibangun, dengan tujuan menghalangi Zulkarnain dan pasukannya untuk melanjutkan rencana mereka. Namun, pasukan Zulkarnain tidak gentar. Mereka berjuang dengan gigih untuk melindungi pekerja dan tembok yang sedang dibangun. Pasukan Zulkarnain menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk melawan serangan-serangan tersebut. Mereka menyiapkan perangkap, senjata-senjata khusus, dan strategi-strategi cerdik untuk mengalahkan Yakjuj dan Makjuj. Di tengah pertempuran ini, Zulkarnain memimpin pasukannya dengan luar biasa. Dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, ia dapat merencanakan serangan balik yang efektif. Ia mengarahkan pasukannya untuk menyerang pada titik-titik lemah Yakjuj dan Makjuj, mengurangi ancaman yang mereka bawa. Namun, pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa. Setiap kali pasukan Zulkarnain berhasil mengalahkan beberapa makhluk, lebih banyak lagi yang muncul. Makhluk-makhluk tersebut seperti tidak ada habisnya. Meskipun begitu, Zulkarnain dan pasukannya tidak pernah menyerah. Mereka terus berjuang, dan setiap kali pasukan mereka mendapatkan keuntungan, tembok yang sedang dibangun semakin mendekati penyelesaian. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama berhari-hari, akhirnya tembok baja yang dibangun oleh Zulkarnain dan pasukannya selesai juga. Tembok ini, yang merupakan hasil kerja keras dan perjuangan tanpa henti, kini berdiri kokoh dan kuat, mengelilingi Yakjuj dan Makjuj. Tembok tersebut cukup tinggi dan tebal untuk menahan serangan dari makhluk-makhluk tersebut, dan posisinya yang strategis membuat mereka tidak bisa keluar begitu saja. Raja Zulkarnain melihat hasil kerja keras pasukannya dengan rasa bangga dan lega. Tembok besar yang mereka bangun tidak hanya menjadi pelindung bagi negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh Yakjuj dan Makjuj, tetapi juga simbol kemenangan dan harapan bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya tembok ini, ancaman yang ditimbulkan oleh Yakjuj dan Makjuj akhirnya berhasil terkurung. Zulkarnain memberikan sebuah peringatan penting kepada seluruh umat manusia yang ia bagikan kepada para pemimpin dan rakyatnya di seluruh dunia. Sesungguhnya tembok ini, meskipun dibangun dengan segala kekuatan dan kemampuan kita, tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari nanti, tembok ini akan runtuh, dan Yakjuj dan Makjuj akan keluar dari sana, membawa teror yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang datang setelahnya. Zulkarnain mengingatkan umat manusia untuk tidak terlalu bergantung pada tembok sebagai perlindungan terakhir, karena ia tahu bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian, dan hanya keimanan serta kesabaran yang dapat membantu mereka menghadapi segala kemungkinan. Setelah tembok dibangun dan Yakjuj serta Makjuj berhasil terkurung, kehidupan manusia di seluruh dunia mulai pulih dari kehancuran yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk jahat tersebut. Tanah-tanah yang sebelumnya porak-poranda kini mulai kembali subur, dan desa-desa yang hancur dibangun kembali. Keamanan dan kedamaian mulai terasa di banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ketakutan dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, dunia hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi teror yang mengancam dari luar. Masyarakat yang dahulu terbiasa hidup dalam ketegangan kini bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa rasa takut. Pasar-pasar kembali ramai, dan orang-orang bisa tidur nyenyak tanpa khawatir akan datangnya serangan dari makhluk-makhluk yang sangat kuat itu. Namun, meskipun hidup manusia terasa damai dan tentram, Zulkarnain selalu mengingatkan para pemimpin dan rakyatnya untuk tidak terlena dengan kenyamanan ini. Kehidupan dunia ini adalah fana, dan ada peringatan yang harus selalu diingat. Segala sesuatu yang tampak kokoh bisa runtuh dalam sekejap. Zulkarnain sendiri, meskipun berada dalam posisi yang sangat kuat, selalu berdoa agar dirinya dan rakyatnya selalu diberi petunjuk oleh Tuhan dalam menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Selama bertahun-tahun, tanda-tanda yang mengarah pada akhir zaman mulai terlihat. Orang-orang mulai melupakan peringatan Zulkarnain
dan merasa bahwa tembok yang kokoh itu adalah penghalang yang tak teratasi oleh siapapun. Kehidupan yang damai seolah memberi mereka rasa aman yang palsu. Namun, di tengah kedamaian yang mereka nikmati, tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa akhir zaman semakin dekat mulai bermunculan. Pertama, banyak orang yang mulai kehilangan rasa syukur dan melupakan ajaran agama mereka. Kehidupan duniawi yang semakin maju, dengan berbagai kemewahan dan teknologi, membuat banyak orang lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Orang-orang menjadi lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kebahagiaan sesaat, sementara nilai-nilai luhur mulai terlupakan. Kemudian, berbagai bencana alam dan peristiwa aneh mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Tanah yang subur tiba-tiba menjadi gersang, sementara di tempat lain terjadi hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Meskipun ada penjelasan ilmiah untuk beberapa kejadian tersebut, banyak orang merasa bahwa ini adalah tanda dari perubahan besar yang akan datang. Selain itu, perpecahan mulai terjadi di antara umat manusia, dengan banyak peperangan dan konflik yang tidak kunjung berakhir. Zulkarnain sendiri, meskipun telah lama wafat, selalu diingat oleh rakyat sebagai pemimpin bijaksana yang memperingatkan akan adanya hari-hari yang penuh dengan cobaan dan kehancuran. Namun, meskipun ada tanda-tanda yang muncul, banyak orang yang tetap lalai dan tidak bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, datanglah Rasulullah Muhammad SAW yang membawa wahyu terakhir dari Allah kepada umat manusia. Dalam hadits-hadits yang beliau sampaikan, Rasulullah memberikan informasi yang sangat penting mengenai masa depan umat manusia. Salah satu hadits yang terkenal adalah yang berkaitan dengan runtuhnya tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Rasulullah SAW bersabda, "Di akhir zaman, ketika masa hampir mendekati kiamat, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain akan runtuh. Ketika itu, Yakjuj dan Makjuj akan keluar dan menyebarkan kerusakan di seluruh dunia, lebih dahsyat daripada sebelumnya." Hadits riwayat Muslim. Hadits ini mengingatkan umat Islam bahwa meskipun tembok Zulkarnain telah menahan Yakjuj dan Makjuj selama berabad-abad, pada suatu saat nanti tembok tersebut akan roboh, dan makhluk-makhluk tersebut akan kembali mengancam dunia dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Ini adalah tanda dari semakin dekatnya akhir zaman, di mana dunia akan menghadapi bencana yang lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Runtuhnya tembok ini menjadi salah satu tanda besar dari kiamat, di mana Yakjuj dan Makjuj yang telah terkurung akan kembali keluar, membawa kehancuran yang luar biasa. Rasulullah mengingatkan umat manusia untuk selalu bersiap dan memperbaiki diri, karena peristiwa besar ini adalah salah satu petunjuk dari tanda-tanda kiamat yang semakin dekat. Saat tembok itu runtuh, begitu banyak makhluk mengerikan yang keluar dari baliknya. Yakjuj dan Makjuj, yang selama ini terkurung ratusan bahkan ribuan tahun, akhirnya bebas keluar dan siap untuk membawa kehancuran ke seluruh dunia. Mereka keluar dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari yang pernah dibayangkan oleh manusia. Makhluk-makhluk ini, yang selama bertahun-tahun terpenjara di balik tembok, kini bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka tampak sangat besar, dengan tubuh yang penuh dengan kebuasan dan kekuatan luar biasa. Dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka tidak lagi bisa dilawan dengan mudah. Dunia yang dulunya aman kini mulai diliputi oleh rasa takut yang mendalam. Begitu banyak Yakjuj dan Makjuj keluar dari tembok yang runtuh itu, sehingga mereka seakan tidak ada habisnya. Mereka bergerak dengan cepat dan tanpa henti, menghancurkan setiap tempat yang mereka lewati. Negeri-negeri yang dulu makmur, kini mulai digerogoti satu persatu. Negara-negara yang memiliki pertahanan kuat pun tak mampu menahan gempuran makhluk-makhluk ini. Yakjuj dan Makjuj yang keluar dari tembok yang runtuh tidak mengasihani siapapun. Mereka menyerbu dan menghancurkan setiap negeri yang mereka lewati, tanpa peduli dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Tidak ada benteng yang cukup kuat, tidak ada pasukan yang cukup tangguh, dan tidak ada kota yang cukup aman untuk melawan serbuan mereka. Kehancuran datang dengan begitu cepat, seolah-olah dunia sudah tidak bisa lagi bertahan. Setiap negeri yang dilalui oleh Yakjuj dan Makjuj berubah menjadi puing-puing. Mereka merusak rumah-rumah, menghancurkan kota-kota, membakar segala sesuatu yang mereka temui, dan menebarkan ketakutan di mana-mana. Tidak ada yang bisa berhenti mereka. Kekuatan mereka sangat luar biasa, jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan manusia. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan kekacauan, membuat segala sesuatu menjadi kacau balau. Orang-orang yang selamat dari serangan Yakjuj dan Makjuj mulai melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Namun, tidak ada tempat yang aman di dunia ini.
Semua negara tanpa terkecuali merasakan dampak dari serangan mereka. Kota-kota yang pernah menjadi pusat peradaban kini tinggal kenangan. Kehancuran ini lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dunia yang dulunya penuh dengan harapan dan kedamaian, kini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Bahkan orang-orang yang dulu merasa aman dan terlindungi kini merasa tidak ada lagi harapan untuk bertahan. Bencana yang ditimbulkan oleh Yakjuj dan Makjuj adalah bencana yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan oleh umat manusia. Kengerian yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ini melampaui segala batas. Setiap negeri yang mereka lewati hancur dalam sekejap mata, dan banyak orang yang tak mampu melarikan diri. Selain kehancuran fisik yang mereka sebabkan, Yakjuj dan Makjuj juga membawa kehancuran mental bagi seluruh umat manusia. Ketakutan yang luar biasa melanda hati banyak orang. Dunia yang dulunya damai kini penuh dengan teror dan ketegangan. Keamanan yang dulu dianggap sebagai hal biasa kini menjadi impian yang hampir mustahil tercapai. Umat manusia menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Setelah serangkaian peristiwa besar yang menghancurkan dunia, datanglah sebuah pengharapan yang dinantikan oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam, sosok yang begitu agung dalam sejarah Islam, akhirnya turun ke bumi setelah Dajjal dibinasakan. Kehadiran Nabi Isa di dunia ini adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Nabi Isa turun dengan membawa amanah yang sangat besar. Sebagai utusan Allah, ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar lagi. Sebelumnya, dunia telah dikuasai oleh kekuatan jahat yang luar biasa, yaitu Dajjal, yang membawa kebinasaan dan kerusakan yang sangat besar. Namun, setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, umat manusia kini berfokus pada ancaman yang lebih besar yang akan segera datang, yakni Yakjuj dan Makjuj. Kehadiran Nabi Isa bukan hanya sebagai pembawa harapan, tetapi juga sebagai simbol kedamaian dan keadilan yang akan datang di akhir zaman. Dengan turunnya Nabi Isa, umat Islam merasa yakin bahwa kebangkitan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada akan segera dimulai. Meskipun dunia kembali mendapatkan harapan setelah kematian Dajjal, ancaman besar masih mengintai umat manusia. Yakjuj dan Makjuj yang sebelumnya menimbulkan kehancuran dan ketakutan, kini menjadi musuh utama yang harus dihadapi oleh Nabi Isa dan umat Islam. Meskipun mereka sudah merusak sebagian besar dunia, mereka masih hidup dan bisa muncul kapan saja. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, dan jumlah mereka sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada umat manusia. Namun, Nabi Isa tidak gentar. Dengan bantuan Allah, beliau memimpin umat Islam untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dari Yakjuj dan Makjuj. Para sahabat dan umat Islam yang mengikuti beliau bersiap untuk bertindak, berdoa, dan meminta bantuan dari Allah untuk melawan makhluk-makhluk jahat yang mengancam perdamaian dunia. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Nabi Isa mengingatkan umat Islam untuk tetap berpegang pada iman dan tidak menyerah. Dalam menghadapi Yakjuj dan Makjuj, Nabi Isa tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah umat manusia dapat selamat, dan dunia ini dapat kembali berada dalam kedamaian. Saat umat Islam bersiap, doa Nabi Isa yang penuh dengan ketulusan dan harapan dipanjatkan kepada Allah. Nabi Isa meminta pertolongan Allah agar umat manusia diselamatkan dari bencana besar yang dibawa oleh Yakjuj dan Makjuj. Doa Nabi Isa bukan hanya untuk keselamatan umat Islam, tetapi juga untuk keselamatan dunia secara keseluruhan. Beliau memohon agar Allah menurunkan hukuman kepada makhluk-makhluk jahat tersebut yang telah merusak segala yang mereka lewati. Allah mendengar doa Nabi Isa, dan jawabannya datang dalam bentuk sebuah wabah yang mengerikan. Wabah ini datang dengan sangat cepat dan mematikan. Dalam waktu singkat, Yakjuj dan Makjuj yang sebelumnya begitu kuat dan tidak terhentikan, kini mulai terkena dampak dari wabah yang sangat dahsyat ini. Wabah ini membunuh mereka secara massal, satu persatu, hingga akhirnya hampir semua Yakjuj dan Makjuj pun punah. Kehancuran mereka yang begitu besar memberikan kelegaan dan harapan baru bagi umat manusia. Wabah ini mengakhiri ancaman yang selama ini menghantui dunia dan membawa kedamaian yang sangat dinantikan. Dunia yang dulunya penuh dengan ketakutan dan kehancuran kini kembali mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam damai berkat pertolongan Allah. Dengan lenyapnya Yakjuj dan Makjuj, dunia kini memasuki sebuah periode kedamaian yang sangat panjang. Kehidupan manusia kembali berjalan normal tanpa ancaman yang sebelumnya membayangi. Peradaban yang pernah runtuh kini mulai dibangun kembali. Keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran mulai dirasakan di seluruh dunia. Banyak negara yang sebelumnya hancur karena serangan Yakjuj dan Makjuj kini mulai bangkit.
membangun kembali rumah dan kehidupan mereka yang telah hancur. Namun meskipun kedamaian telah kembali, umat manusia tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya berlangsung. Semua ini adalah tanda dari akhir zaman, yang semakin dekat dengan adanya kiamat. Nabi Isa, setelah menyelesaikan tugasnya dan membantu umat manusia, akan diangkat oleh Allah ke langit, dan dunia ini akan memasuki fase akhir yang penuh dengan tanda-tanda kiamat. Peradaban manusia yang panjang akhirnya mencapai titik akhirnya. Seiring berjalannya waktu, umat manusia mulai merenung tentang tujuan hidup mereka. Dengan adanya kedamaian yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Dengan turunnya Nabi Isa dan pemusnahan Yakjuj dan Makjuj yang jahat, umat manusia merasakan kedamaian yang luar biasa. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan kehancuran kini kembali dalam keadaan damai, memberi kesempatan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia untuk memperbaiki diri. Namun, ini semua hanyalah tanda dari datangnya akhir zaman, yang menandakan bahwa kehidupan duniawi ini tidak akan berlangsung selamanya. Kiamat adalah akhir dari semua peradaban dan kehidupan, sebuah hari di mana segala sesuatu yang kita kenal akan berakhir, dan manusia akan dihadapkan dengan takdir yang telah ditentukan. Sebelum datangnya kiamat, ada banyak tanda yang akan menunjukkan bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Beberapa tanda ini sudah disampaikan melalui wahyu dan hadis yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua kategori besar, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat adalah fenomena-fenomena yang sudah mulai terlihat di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah meningkatnya kemaksiatan. Dunia dipenuhi dengan kemungkaran, kejahatan, kebohongan, dan pengingkaran terhadap Allah. Runtuhnya moralitas. Banyak orang yang tidak lagi mempedulikan agama dan nilai-nilai moral. Manusia lebih mementingkan duniawi daripada akhirat. Waktu terasa cepat, hari-hari berjalan begitu cepat, seperti seolah-olah waktu itu singkat dan tidak terasa panjang. Berlimpahnya kekayaan, namun sedikitnya rasa syukur. Manusia diberi kemakmuran dan harta, namun mereka tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Tersebarnya fitnah dan kebohongan. Dunia dipenuhi dengan berita bohong, fitnah, dan hal-hal yang merusak kepercayaan antara sesama manusia. Namun, tanda-tanda kecil ini hanyalah awal dari datangnya kiamat yang akan disusul dengan tanda-tanda besar yang jauh lebih dahsyat. Tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Beberapa di antaranya adalah munculnya Dajjal. Dajjal, sang pembohong besar yang akan mengaku sebagai Tuhan, akan muncul di akhir zaman. Ia akan membawa fitnah besar dan mencoba menyesatkan umat manusia. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal dan membawa kebenaran. Beliau akan memimpin umat Islam dan menyelamatkan dunia dari kehancuran yang dibawa oleh Dajjal. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Setelah terkurung selama berabad-abad, Yakjuj dan Makjuj akan kembali keluar dan menebarkan kerusakan di bumi. Namun, mereka akhirnya akan dibinasakan oleh Allah. Terjadinya matahari terbit dari barat. Sebagai salah satu tanda besar, matahari akan terbit dari arah yang berlawanan, yaitu dari barat. Ini adalah pertanda besar bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ketika semua tanda-tanda besar ini terjadi, dunia akan memasuki fase terakhirnya, di mana segala sesuatu akan menuju kehancuran. Saat kiamat benar-benar dimulai, dunia yang selama ini kita kenal akan mulai mengalami kerusakan total. Gunung-gunung akan hancur lebur, lautan akan meluap dan membanjiri daratan, dan langit akan terbelah. Semua yang ada di dunia ini akan dihancurkan dalam sekejap. Bahkan matahari akan dipadamkan, dan bintang-bintang akan jatuh berserakan. Kehancuran ini terjadi dengan begitu dahsyat dan cepat. Seketika, bumi akan diliputi kegelapan yang sangat pekat, dan seluruh alam semesta akan berada dalam kekacauan. Manusia yang selama ini hidup di dunia akan merasakan betapa kecil dan rapuhnya mereka di hadapan kekuatan Allah. Pada saat itu, setiap manusia akan dikejutkan oleh kedahsyatan kiamat. Semua makhluk hidup akan mati, dan dunia ini akan terdiam dalam kehancuran. Tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan diri, kecuali mereka yang telah dipilih oleh Allah. Setelah dunia ini hancur, datanglah hari penghakiman. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dibangkitkan kembali dalam kondisi yang baru, tanpa pakaian dan dalam keadaan telanjang.
Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah tempat yang luas dan tandus, untuk diadili oleh Allah. Pada hari itu, tidak ada yang bisa mengelak dari penghakiman Allah. Setiap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang bisa menutupi kesalahan, kecuali dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Orang-orang yang amal baiknya lebih banyak akan mendapatkan balasan surga, sementara mereka yang buruk amalnya akan mendapatkan balasan neraka. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atau memperbaiki diri. Semua sudah ditentukan oleh apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Setelah proses penghakiman selesai, manusia akan dibagi menjadi dua kelompok besar, penghuni surga dan penghuni neraka. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah akan memasuki surga, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kenikmatan yang abadi. Di sana, mereka akan menikmati kehidupan yang tidak pernah berakhir, bersama dengan orang-orang yang mereka cintai dan dalam keadaan penuh kesejahteraan. Sementara itu, mereka yang mendapatkan balasan buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang penuh dengan siksa yang tiada habisnya. Neraka adalah tempat yang sangat menyakitkan, di mana setiap rasa sakit dan penderitaan yang ada akan dirasakan secara terus-menerus. Kiamat adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapinya. Namun kiamat juga membawa pelajaran penting bagi umat manusia. Kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan hanya amal baik yang dilakukan di jalan Allah yang akan membawa seseorang menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, kiamat adalah pengingat bagi setiap kita untuk selalu bertakwa, memperbaiki diri, dan berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan dan kehidupan abadi yang sejati ada di akhirat. Kiamat akan datang dengan pasti, dan kita hanya dapat berharap untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yaitu surga yang penuh dengan rahmat-Nya. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, serta peristiwa-peristiwa besar yang menyertainya, bukan hanya sekadar cerita sejarah atau legenda. Ini adalah kisah yang penuh dengan pelajaran berharga bagi umat manusia. Dalam kisah ini, kita diajarkan banyak hal tentang kekuasaan Allah, ujian hidup, dan pentingnya menjaga iman di tengah berbagai tantangan. Dari awal mula kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj hingga peran Nabi Isa alaihi salam yang membawa keselamatan, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada iman, berharap hanya kepada Allah, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. 1. Keberanian menghadapi ujian besar. Kisah Ya'juj dan Ma'juj menunjukkan kepada kita bahwa ujian hidup bisa datang dalam bentuk yang sangat besar dan menakutkan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Nabi Isa dan para pengikutnya tidak gentar menghadapi ancaman besar, bahkan ketika dunia hampir berada dalam kehancuran total. Mereka tetap berjuang dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam hidup, kita juga akan menghadapi banyak ujian dan cobaan yang berat. Namun, kita harus tetap percaya bahwa dengan usaha, kesabaran, dan doa yang tulus, Allah akan memberikan pertolongan. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi dengan iman dan keteguhan hati. Pentingnya tawakal dan bergantung pada Allah setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan memimpin umat Islam dalam menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Doa Nabi Isa kepada Allah menjadi kunci keselamatan. Allah mengabulkan doa tersebut dengan mengirimkan wabah yang mengakhiri ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Manusia mungkin bisa berusaha dengan segala kemampuan mereka, tetapi pada akhirnya hanya Allah yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa tawakal, berserah diri kepada Allah, adalah kunci dalam menghadapi segala hal. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, namun hasil akhirnya hanya ada di tangannya. 3. Kehancuran yang disebabkan oleh kezaliman dan kerusakan. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang membawa kerusakan dan kehancuran ke seluruh dunia. Mereka mewakili simbol dari kezaliman dan kerusakan yang bisa terjadi ketika umat manusia berpaling dari jalan yang benar. Dalam konteks ini, kita belajar bahwa kerusakan yang ada di dunia ini seringkali disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, melalui tindakan zalim, ketamakan, dan pengingkaran terhadap kebenaran.
Pelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa setiap tindakan kita, baik itu dalam skala kecil atau besar, memiliki dampak terhadap dunia ini. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Jika kita memilih jalan yang benar, mengikuti ajaran Allah, dan menjaga kedamaian, maka dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. 4. Akhirat adalah tujuan utama pada akhirnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua peristiwa yang kita alami, termasuk datangnya kiamat dan akhir zaman, adalah pengingat bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sejati. Pelajaran utama dari kisah ini adalah bahwa akhirat adalah tujuan utama setiap umat manusia. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan tempat kita di kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, beribadah dengan ikhlas, dan menjauhi segala perbuatan yang bisa mendatangkan kebinasaan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Malim. Keagungan Allah dan kehendaknya. Kisah Yakjuj dan Makjuj mengingatkan kita akan keagungan dan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka itu pasti akan terjadi tanpa bisa ditunda atau dihentikan oleh siapapun. Baik itu tentang munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, atau pengakhiran Yakjuj dan Makjuj, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Pelajaran yang sangat penting dari kisah ini adalah bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan. Sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki dan selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Kisah Yakjuj dan Makjuj adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Ini mengingatkan kita akan pentingnya iman, tawakal, dan perjuangan di jalan Allah. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan pada akhirnya, kehidupan yang abadi di akhirat adalah tujuan utama kita. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini untuk memperbaiki diri, menjaga iman kita, dan memperbanyak amal baik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di hari kiamat nanti. Amin.